Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat channel Kimia Itu Mudah. Selamat bertemu kembali dengan Pak Wikimia. Salam sehat, salam bahagia. Kali ini kita akan belajar materi kelas 12 semester ganjil, yaitu tentang penyetaraan reaksi redoks. Reaksi redoks yang rumit itu bisa diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan metode setengah reaksi dan metode perubahan bilangan oksidasi. Untuk reaksi-reaksi redoks yang sederhana bisa diselesaikan dengan cara langsung. Prinsipnya supaya setara jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Kita fokus hari ini pada metode setengah reaksi dan metode perubahan bilangan oksidasi untuk menyelesaikan reaksi redoks yang rumit. Yang pertama, metode setengah reaksi. Untuk menyetarakan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tulislah setengah reaksi oksidasi dan reduksi. Di reaksi dipisahkan, nanti reaksi oksidasi selesaikan sendiri, reduksi selesaikan sendiri, setelah selesai baru dijumlahkan. Yang kedua, setarakan jumlah atom yang mengalami oksidasi dan reduksi. Jadi disamakan dulu jumlah atom sebelum reaksi, utamanya adalah selain O dan H. Yang ketiga, setarakan jumlah atom O dengan memperhitungkan lingkungannya. Kalau suasananya asam, kurang O ditambah 2O, kurang H ditambah dengan H+. Kalau suasananya basah, kurang O ditambah OH-, kemudian kurang H ditambah dengan H2O. Ini masih ada yang kurang ya, ini kurang H ditambah dengan H2O. Langkah berikutnya, setarakan muatannya dengan menambahkan elektron pada ruas yang kelebihan muatan positif. Kemudian yang kelima, samakan jumlah elektron yang dilepas dan yang diterima dengan mengalihkan. Dan langkah yang terakhir, jumlahkan kedua reaksi tersebut. Sekarang langsung kita terapkan pada contoh soal seperti ini. Setarakan reaksi MnO4 2- bereaksi dengan SO3 2- menghasilkan Mn2+ dan SO4 2-. Reaksi oksidasi ini ya, jadi perubahannya SO3 2- akan berubah jadi SO4 2- dan MnO4 2- berubah menjadi Mn2+. Kemudian langkah berikutnya, jumlah atom yang mengalami oksidasi dan reduksi sudah sama. Anda perhatikan ini, S-nya sebelah kiri 1, S sebelah kanan juga 1, sama. Kemudian Mn sebelah kiri 1, Mn sebelah kanan juga 1, jadi tidak perlu ditambahkan koefisien. Langkah yang berikutnya, Anda perhatikan di sini tadi, ini suasananya asam ya, yang kekurangan O ditambah dengan H2O. Ini O-nya 3, sebelah kiri, sebelah kanan 4. Maka supaya jumlah O-nya sama, sebelah kiri ditambah H2O. Ditambah H2O. Sehingga sebelah kanan untuk menyamakan jumlah H ditambah dengan 2H+. Kemudian berikutnya, kita lihat muatannya. Nah, sebelum itu kita lanjutkan ke yang ini, yang reduksi dulu ya. MnO4- berubah menjadi Mn2+, artinya yang sebelah kanan ini kekurangan O sebanyak 4, maka ditambah dengan 4H2O. Untuk menyamakan jumlah H, sebelah kiri ditambah dengan 8H+. Oke, terus langkah berikutnya. SO3 2-
plus H2O menghasilkan SO42 min dan 2H plus. Kita samakan jumlah muatan sebelah kiri 2 min, sebelah kanan harus 2 min, ini ada 2 plus, berarti harus melepaskan 2 elektron. Kemudian untuk MnO4 min bereaksi dengan 8H plus, ini harus menangkap 5 elektron supaya jumlah muatan sebelah kiri dan kanan sama. Lanjutnya kalau sudah kedua reaksi ini dijumlahkan. Sebelum dijumlahkan, jumlah elektron yang dilepas dan ditangkap harus sama. Maka supaya sama, ini yang atas dikali 5, yang bawah dikali 2. Dan kita tulis koefisiennya. Sehingga SO32 min koefisiennya jadi 5. 5 SO32 min bereaksi dengan 5H2O menghasilkan 5 SO42 min, 10H plus dengan melepaskan 10 elektron. Masing-masing dikali 5 ya. Terus bawahnya masing-masing dikali 2 sehingga jadi 2 MnO4 min, 16H plus, 10 elektron, menangkap 10 elektron, menghasilkan 2 Mn2 plus dan 8H2O. Ini elektronnya bisa dicoret. Ya, jumlahnya kiri kanan sama, berarti bisa dihilangkan. Kemudian kita jumlahkan sehingga menjadi 5 SO32 min bereaksi dengan 2 MnO4 min dalam suasana asam 6H plus menghasilkan 5 SO42 min, 2 Mn2 plus dan 3,2O. Ya, ini sudah setara. Nanti kalau kita hitung jumlah atom sebelah kiri dan kanan sama dan jumlah muatan sebelah kiri dan kanan juga sama. Ya, ini dengan cara setengah reaksi. Sekarang kita lanjut dengan cara perubahan bilangan oksidasi. Nah, langkah-langkah yang tadi tidak perlu dihafalkan, tapi yang perlu diperhatikan, perlu Anda kerjakan adalah memperbanyak berlatih. Karena dengan sering berlatih, maka langkah-langkah itu akan hafal dengan sendirinya. Yang kedua, metode perubahan bilangan oksidasi. Untuk mencarakan reaksi redoks dengan metode perubahan bilangan oksidasi, perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan bilangan oksidasi atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dan tuliskan perubahannya. Langkah berikutnya, samakan jumlah elektron yang dilepas dan yang diterima dengan mengisikan koefisien. Kemudian samakan jumlah muatan, bila muatan ruas kiri lebih kecil, tambahkan H+, ya, sebelah kiri. Kemudian bila ruas kiri lebih besar, maka ruas kiri tambahkan OH-. Samakan jumlah H+ dengan menambahkan H2O di ruas kanan. Oke, H+-nya disetarakan dengan menambahkan H2O. Oke, itu langkahnya. Jadi langkahnya ini lebih sedikit dibandingkan dengan cara setengah reaksi. Tapi sekali lagi langkah-langkah ini tidak perlu dihafalkan. Yang perlu diingat, Anda harus sering berlatih. Karena dengan banyak berlatih, maka langkah-langkah itu akan paham dengan sendirinya. Contohnya, reaksi yang sama dengan tadi, tapi kita selesaikan dengan cara perubahan bilangan oksidasi. MnO4 min bereaksi dengan SO32 min menghasilkan Mn2 plus dan SO42 min. Kita perhatikan biloknya Mn. Ingat kemarin dalam aturan bilok O itu min 2 dalam senyawanya. Supaya sama dengan min 1, karena ini berupa ion, maka Mn-nya jumlahnya biloknya adalah plus 7. SO32 min biloknya S adalah plus 4. Mn2 plus ini ion, maka biloknya sama dengan plus 2. SO42 min sama caranya O-nya min 2 kali 4 min 8. Min 8 ditambah berapa supaya sama dengan min 2. Jadi S-nya ketemu plus 6. Dari plus 2 ke plus 2, ya, dari plus 7 ke plus 2, Mn, Anda perhatikan lagi. Mn dari plus 7 ke plus 2 berarti turun 5. Kita tulis 5. Ya, perubahannya. Kemudian S-nya dari plus 4 ke plus 6 berarti naik 2. Ya. Kemudian langkah berikutnya, jumlah penurunan dan kenaikan bilok ini harus sama. Supaya sama bagaimana? 5-nya kita kalikan 2 dan 2-nya dikalikan 5. Kemudian 2 nanti menjadi koefisien Mn. Di sini MnO4 min dan Mn2 plus. Kemudian 5, 2 kali 5 ya, supaya sama. 5 nanti jadi koefisien dari SO32 min dan SO42 min. Kita lihat langkah berikutnya. Ya, jadi begini.
2MnO4 min bereaksi dengan 5SO3 2 min menghasilkan 2Mn2 plus dan 5SO4 2 min. Kemudian jumlah muatannya disetarakan. Ruas sebelah kiri ini min 10 dengan min 2 sama dengan min 12. Kemudian ruas sebelah kanan plus 4 dengan min 10 sama dengan min 6. Jadi ruas kiri harus ditambah 6H plus. Ya, ruas kiri lebih kecil tadi. Karena lebih kecil, maka harus ditambah dengan H plus. Supaya jumlahnya muatan kiri kanan sama. Ruas kiri ditambah dengan 6H plus. Sehingga jadi 2MnO4 min bereaksi dengan 5SO3 2 min plus 6H plus menghasilkan 2Mn2 plus dan 5SO4 2 min. Karena ruas kiri ada 6 atom H, maka ruas kanan harus ditambah dengan 3H2O untuk menyamakan jumlah H. Hingga jadi seperti ini. 2MnO4 min bereaksi dengan 5SO3 2 min bereaksi dengan 6H plus menghasilkan 2Mn2 plus, 5SO4 2 min dan 3H2O. Ini sudah setara sama dengan yang tadi. Kemudian mungkin Anda bertanya cara mana dari kedua cara tadi yang mudah? Kedua-duanya mudah. Ya, sama saja. Jadi yang penting Anda sering berlatih. Dalam pengerjaan soal nanti silakan Anda pilih salah satu cara yang paling mudah menurut Anda, ya. Jadi bisa cara bilog, perubahan bilang oksidasi, atau dengan cara setengah reaksi, silahkan saja. Nah, berarti mudah-mudahan paham dengan tadi contoh-contoh soal tadi. Sekarang langsung ke soal-soal kuis. Ini soal yang pertama. Pada reaksi 3Cl2 bereaksi dengan 6H2O menghasilkan 5 NaCl dan NaClO3 dan 2,2O. Bilangan oksidasi atom Cl berubah dari, ini kan 0 ya, 0 menjadi ini NaCl, Na 1A plus 1, Cl min 1, terus ini Na-nya Cl-nya dari 0 di sini berubah jadi ini berapa? Na-nya plus 1, O-nya min 2, berarti Cl-nya plus 5. Jadi jawabannya yang B. Ya, jawaban Anda benar. Terus ke soal berikutnya. Ya ini. Penyelesaiannya seperti ini. Oke, jadi jawabannya adalah 1 mol Cr2O72 min setara dengan 3 mol. Jadi jawabannya ini. Oke, jawaban Anda benar. Terus berikutnya. Ini. Caranya ini. Berarti 4 elektron ya. Bisa menggunakan cara setengah reaksi atau cara bilog. Sama saja. Jadi jawabannya adalah apa tadi? 4 elektron. Berarti yang 4 mol ya ini. Iya. Oke, soal-soal yang lain nanti bisa Anda lihat ya, kalau Anda mengalami kesulitan bisa chat di komen di YouTube ya. Nanti saya jawab insyaallah ya. Oke, untuk hari ini kita akhiri sekian. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.